Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita selalu berdoa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pada materi pelajaran TLJ kali ini kita akan mempelajari tentang standar komunikasi data, di mana pada kompetensi dasar 3.2 menganalisis berbagai standar komunikasi data, 4.2 menyajikan berbagai standar komunikasi data. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan anak-anak dapat menganalisis berbagai standar komunikasi data dan dapat menyajikan berbagai standar komunikasi data. Topik materinya adalah yang pertama, pengertian komunikasi data, standar umum komunikasi data, macam-macam standar komunikasi data, layer OSI, dan internet standar. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi data. Anak-anak, komunikasi data itu berasal dari kata komunikasi dan data, di mana komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber dari kata komunis. Sedangkan data berasal dari kata datum yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa. Jadi anak-anak, kita simpulkan bahwa pengertian komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan melalui suatu media. Standar umum komunikasi data. Jadi yang kita pelajari pada standar komunikasi data ini, kita akan menguraikan beberapa standar yang paling umum digunakan, memberikan peta singkat untuk beberapa teknologi komunikasi. Pada pengoperasian jaringan, nanti akan ada banyak standar berbeda yang harus digunakan secara bersamaan. Jadi, anak-anak, kita ulas dari standar komunikasi data itu sendiri yang merupakan serangkaian protokol atau aturan yang memberikan izin bagi antar perangkat untuk melakukan perpindahan data. Hal utama yang ada pada protokol yakni penerapan standar teknis agar komunikasi real time dapat dilakukan. Dari protokol inilah semua hubungan komunikasi ditentukan untuk berjalan dan berlangsung ataukah tidak. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan fungsi dari protokol, yaitu mendeteksi berbagai koneksi perangkat secara fisik, melakukan negosiasi tentang beragam karakteristik hubungan dalam proses komunikasi data, melihat dan menentukan tentang yang harus dilakukan ketika terdapat kerusakan pada pesan. Setelah itu, melakukan deteksi berbagai kerugian dalam hubungan antar jaringan sekaligus menghasilkan solusi untuk selanjutnya dilakukan. Menentukan bagaimana sebuah format pesan yang tepat untuk digunakan. Melakukan suatu metode yang disebut jabat tangan dalam sebuah komunikasi jaringan. Dan yang terakhir adalah mengakhiri adanya koneksi antar jaringan. Macam-macam standar komunikasi data. Ya, yang akan saya bahas ini ada 6. Jadi, yang pertama itu adalah Internet Engineering Task Force. IETF itu bertanggung jawab dalam pengaturan standar protokol di internet, anak-anak. Yang kedua adalah International Telecommunication Union atau ITU, di mana merupakan badan yang secara khusus membahas dan menetapkan standarisasi jaringan telepon dan komunikasi data seperti MPEG dan JPEG. Yang ketiga,
itu ada ISO, International Organization for Standardization. Ini nanti yang kita gunakan ya. Jadi ada standar ISO, di mana sejarahnya anak-anak itu bermula ketika ISA ya, yang berkonsentrasi dalam mechanical engineering dibubarkan pada tahun 1947 ya. Dan kemudian ada United Nations Standard Coordination Committee ya, yang mengkoordinasi standar PPB. Waktu itu mempelopori berdirinya badan standar baru yang diikuti oleh 25 negara pada tahun 1946. Mereka sepakat membentuk badan baru dengan nama ISO yang pusatnya ini ada di Jenewa, Swiss. ISO sendiri, anak-anak, itu berfokus terhadap pengembangan standar voluntary guna memberikan support perdagangan global, memperbaiki mutu, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta konsumennya. Oke, standar komunikasi data yang keempat itu ada American National Standard Institute atau lebih dikenal dengan ANSI. Ya. ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. Selanjutnya, Electronic Industries Association atau EIA, yaitu lembaga yang berfokus pada penetapan standar komunikasi data pada interface perangkat tambahan DTE atau Data Terminal Equipment dan DCE atau Data Communication Equipment di Amerika Serikat. Yang terakhir adalah Institute of Electrical and Electronic Engineer, yaitu badan yang berkonsentrasi terhadap pengaturan standar tentang teknologi jaringan. Open System Interconnection atau OSI. Jadi kita belajar tentang layar OSI, yaitu susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Di mana 7 layer OSI itu yaitu Application, Presentation, Season, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Kita ulas satu-satu ya. Yang lapisan pertama yaitu Physical. Physical itu mempunyai fungsi sebagai interface fisik yang melewatkan transmisi data biner atau digital melalui jalur komunikasi. Protokolnya yaitu Ethernet, FDDI, ISDN, ATM, dan lain sebagainya. Contoh kegunaannya yaitu bentuk standar penggunaan media transmisi yang berpengaruh terhadap besaran data dan kecepatan transmisi data. Yang kedua, data link. Pada layer ini mempunyai fungsi mengatur nilai data biner true and false yang bernilai 0 dan 1. Di mana protokolnya yaitu point to point dan SLIP. Protokol ini digunakan pada sambungan serial. Sekarang yang ketiga yaitu layer ketiga network yang mempunyai fungsi utama menentukan letak jalur pengiriman data yang akan ditransmisikan serta meneruskan paket tersebut ke alamat jaringan tertentu. Contoh protokolnya yaitu Internet Protocol, Routing Information Protocol, Address Resolution Protocol, dan Reverse ARP. Kegunaannya yaitu
protokol untuk menetapkan routing ya. Ada IP, ada protokol untuk memilih routing, protokol untuk mendapatkan informasi hardware dari nomor IP, dan protokol untuk mendapatkan informasi nomor IP dari hardware. Layer keempat itu layer transport yang mempunyai fungsi utama memastikan setiap paket data dikirim tanpa terjadi kesalahan dan tidak muncul duplikasi. Protokolnya yaitu TCP dan User Datagram Protocol. Pada layer 5 itu ada layer session yang mempunyai fungsi utama mengasosiasikan setiap komunikasi antar layer sebelum dan setelah session. Ada protokolnya yaitu NetBIOS, ada RPC, ada socket, ada SQL, dan X-Windows. Layer yang keenam yaitu layer presentation, yaitu mempunyai fungsi utama mendeskripsikan data, mengompres dan mengenkrip data. Yang terakhir itu ada layer application yang mempunyai fungsi utama untuk menyediakan interface yang memberikan pelayanan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan sistem jaringan melalui komputer. Protokolnya yaitu DHCP, DNS, FTP, HTTP, MIME, ada NNTP, ada POP, ada SMP ya, ada SMTP, ada SNMP, dan Telnet serta TFTP. Ada Internet Standard. Internet Standard itu merupakan spesifikasi normatif teknologi yang berlaku di internet. Ada 4 Internet Standard yang kita akan bahas hari ini, yaitu yang pertama Internet Research Task Force. IRTF merupakan sebuah organisasi yang terdiri atas beberapa kelompok penelitian atau riset yang memfokuskan diri untuk membangun standar, protokol-protokol internet, arsitektur internet, aplikasi internet, dan juga teknologi internet. Internet standar yang kedua ada Internet Asosiasi Internasional yang merupakan asosiasi profesional internet yang terdiri dari 17.000 anggota individual dan 130 anggota organisasi di seluruh dunia. Dia merupakan organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertujuan untuk bekerja sama dan berkoordinasi secara global dalam bidang aplikasi dan teknologi internet serta networking. Yang ketiga ada Internet Arsitektur Board yang merupakan suatu badan koordinasi dan penasehat teknik bagi Internet Association atau ISOC, yang badan ini bertindak sebagai review teknik dan editorial akhir semua standar internet. Yang keempat, internet standar yang keempat yaitu Internet Consortium for Assisted Name and Number ICANN adalah suatu organisasi nirlaba yang bertugas mengarahkan pengelolaan dan prosedur beberapa pangkalan data, ruang nama, dan ruang numerik internet, menjamin kestabilan dan keamanan operasi. Oke anak-anak, sekian materi kali ini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini silahkan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan maupun ada suatu kendala silahkan dituangkan dalam LMS. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.